Shalom, shalom saudaraku, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Yobesi dalam ibadah keluarga di Minggu Tengah hari Kamis pada hari ini. Untuk itu siapkan hatimu, saudaraku, suami, istri, anak-anak. Kita sudah melihat liturgi kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Nah, hari ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan, yang mana terambil dari Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat, terima kasih Tuhan buat apa yang telah Kau berikan bagi kami sampai dengan hari ini. Kami percaya kemuliaan kuasa-Mu tetap terjadi bagi kami. Pemberkatan, penjagaan, pemproteksian daripada-Mu tetap terjadi bagi kami. Untuk itu kami bersyukur ya Tuhan. Kami punya Tuhan yang selalu ada bagi kami. Pada hari ini kami mau mengucap syukur dengan kami mau beribadah kepadamu, Jemaat Getsemani dimanapun berada. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih tempat ini, berfirmanlah. Karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Sama-sama dengan saya kita buka dari Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Kita baca secara bersama-sama saudaraku. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya, saudaraku, firman yang singkat ini mau mengajarkan kita untuk kita hidup di dalam kerukunan. Ya, hidup di dalam kerukunan. Memang tidak mudah saudaraku untuk mau menciptakan yang namanya kerukunan. Kenapa? Karena kita ada di dunia ini. Ya, kita tahu bahwa Tuhan menjadikan dunia ini, tetapi dunia tidak mengenal si penciptanya. Ya. Kemudian milik kepunyaannya, saudara dan saya, yang dia juga jadikan, tetapi saudara dan saya tidak menerimanya. Itulah dunia yang isinya adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini yang terus terjadi dalam dunia ini, sehingga bagaimana kita mau bisa mendapatkan berkat yang dikatakan oleh Mazmur 133 kalau kita tidak rukun. Nah, oleh sebab itu perjuangan hidup ini adalah suatu perjuangan. Hidup ini adalah suatu perlombaan yang harus kita memenangkan hidup ini. Tidak bisa pakai cara apapun Tuhan. Ya, haleluya saudaraku. Jadi hanya satu cara yang dapat kita memenangkan perlombaan ini, yaitu hanya dekat, intim, gaul dengan Tuhan. Maka saya percaya apa yang Tuhan firmankan kepada kita, kita akan naik, kita tidak turun, kita akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sampai dengan saudara dikatakan berbahagia dan mulia. Aku mengasihi engkau. Itulah yang harus kita dapat. Hanya dari Tuhan. Hanya dari Tuhan. Jadi inti kerukunan itu berasal daripada Tuhan. Memakai usahamu, memakai caramu untuk menciptakan suatu kerukunan bisa saudaraku. Ya, tidak menutup kemungkinan. Tetapi itu hanya bertahan sementara, tidak permanen. Tetapi kalau dari Tuhan, saudaraku, tetap permanen. Apapun situasi kondisinya, Tuhan yang berdiri menghalau situasi kondisi itu. Haleluya. Untuk itu saudaraku, kerukunan menurut Mazmur 133 ada beberapa poin yang kita terima. Ya, beberapa poin yang kita terima. Yang pertama di sini dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, saudara. Ya,
Rukun menjadi suatu persyaratan utama untuk menerima beberapa poin yang dikatakan oleh Mazmur 133. Yang pertama, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudaraku, minyak, bicara minyak. Haleluya. Minyak itu digunakan oleh Samuel ya untuk mengurapi raja-raja pada zaman dahulu kala. Ya, di antaranya ya Raja Saul, Raja Daud, ya semua diurapi dengan minyak, cara minyak. Jadi artinya pada saat pengurapan minyak terjadi pada orang-orang tersebut, maka dia punya kuasa. Ya, dia menjadi raja, saudaraku. Haleluya. Di perjanjian baru dikatakan, di Yakobus itu dikatakan, kita datang kepada orang sakit, ya kita doakan, oleskan dengan minyak. Haleluya, maka orang sakit itu sembuh. Haleluya. Ya. Di Markus juga dikatakan bahwa dengan mencipratkan minyak pada tempat di mana banyak kuasa kegelapan pergi. Jadi bicara minyak artinya bicara kuasa. Bicara minyak artinya bicara otoritas. Ya, otoritas Tuhan terjadi, berlaku. Menyembuhkan orang sakit, membuat kekuasaan terjadi bagi raja otoritas, Roh Kudus ada pada dia. Dan yang berikut mengusir setan, saudaraku. Bicara minyak. Minyak dioleskan di kepala. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Jadi yang pertama yaitu ada kuasa. Ada kuasa. Kalau kita hidup rukun saja, maka kuasa itu akan terjadi dalam diri saudara dan saya. Haleluya. Ya. Kekuatan yang luar biasa yang terjadi. Nah, yang berikut, yang kedua. Ya, yang kedua yaitu minyak yang dari kepala Harun. Ya, dari kepala Harun, atas kepala meleleh ke janggut. Ya, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dari kepala, leher, terus sampai ke jubah. Ya, artinya jubah berarti sampai dengan di bawah. Ya. Artinya saudaraku, kalau Tuhan mau menolong, itu dia tidak pernah menolong separuh-separuh. Ya, kalau dia mau memberikan sesuatu kepada kita tidak pernah separuh-separuh, setengah-setengah. Total, saudaraku, total. Jadi doamu, apapun permintaanmu, Tuhan memberikan secara total. Kalau sembuh, sembuh total. Pemulihan ekonomi, pemulihan total. Tidak separuh-separuh, saudaraku. Hanya satu persyaratannya, yaitu rukun. Haleluya. Jadi kalau kita rukun, sudah 2 poin yang kita dapat. Ada kuasa, yang pertama oleh minyak. Dan yang kedua, Tuhan memberikan segala sesuatu yang saudara minta itu total. Haleluya. Yang ketiga, poin yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung Sion. Ya, yang turun di atas gunung Sion. Kesanalah. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat. Ya. Sebab kesana. Nah, kita bicara embun. Embun ini dari gunung Hermon turun ke gunung Sion, saudaraku. Embun itu tidak pernah begitu lama bertahan. Ya. Dalam situasi apapun, kalau dia terkena sinar matahari saja, dia sudah bias, sudah tidak terlihat. Bicara embun ini bicara mujizat, saudaraku ya. Bicara berkat. Nah, haleluya. Gunung Hermon dan gunung Sion itu jaraknya cukup jauh. Puluhan kilometer, saudaraku. Ya, gunung Hermon dan gunung Sion. Tapi lihat, embun itu tidak pernah pecah. Tidak pernah bias. Tetap utuh embun itu turun dari gunung Hermon menuju ke gunung Sion. Haleluya. Artinya yang mustahil bagi saudara dan saya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun permintaanmu, seberat apapun persoalan yang engkau hadapi,
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil jika engkau hidup di dalam kerukunan. Haleluya. Dikatakan di sini pada ayat yang berikut, yaitu jadi sudah 3 poin yang kita peroleh. Yang pertama ada kuasa, yang kedua ada apa tadi? Total, apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah separuh-separuh. Dan yang ketiga, saudaraku, yang mustahil bagi saudara dan saya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ya. Nah, yang terakhir yang Dia berikan kepada kita yaitu maka berkat itu, berkat kehidupan untuk selama-lamanya diperintahkan bagi saudara. Haleluya. Saudaraku, 4 poin ini yang akan membuat kita kuat jika kita hidup di dalam kerukunan. Kerukunan butuh Tuhan hadir untuk menciptakan kerukunan itu. Bagaimana cara Tuhan hadir supaya kerukunan tercipta? Rajin baca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Maka saya percaya kehidupanmu akan diubahkan Tuhan. Mari keluarga Getsemani dimanapun berada, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan sampai dengan saat ini. COVID-19 boleh berada, apapun boleh terjadi dan kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Tapi kita percaya Tuhan yang menjadikan dunia ini, Tuhan yang menciptakan saudara dan saya, Dia tidak pernah membuat kecelakaan bagi saudara. Dia tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi saudara. Dia tidak pernah merancangkan rancangan sakit penyakit bagi saudara. Dia datang untuk memberikan damai dan sejahteranya. Dia datang untuk mengangkat saudara naik bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, bahkan Dia pergi ke sorga, Dia menjadikan tempat dan saatnya Dia akan datang untuk menjemput saleh-salehnya, orang-orang yang diberkati Tuhan, datang ke tempat yang sudah Dia sediakan. Untuk itu saudaraku, jangan sia-siakan waktu lagi. Ambil tindakanmu hari ini. Hidup rukun dengan keluargamu. Suami, kasih istri. Suami, kasih istri. Istri-istri, tunduk kepada suamimu. Haleluya. Seperti engkau tunduk kepada Kristus. Anak-anak, hormati orang tua. Keluarga rukun, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Haleluya. Saya percaya hari ini ada mujizat Tuhan terjadi bagi keluarga Getsemani dimanapun berada. Terpujilah Kristus. Haleluya. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang singkat ini. Keluarga yang rukun. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan untuk hadir di dalam keluarga jemaat Getsemani dimanapun berada. Tuhan hampiri lawat satu persatu. Mulai dari sektor Pison, Efrat, Gihon. Dalam nama Yesus Tuhan. Semua sektor Pison, Efrat, Gihon. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Tuhan, aku doa setiap sektor yang ada di Getsemani, di jemaat Getsemani. Haleluya. Kiranya Tuhan lawat satu persatu. Haleluya. Dimanapun, apapun persoalan mereka, apapun keadaan mereka, tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Jika mereka rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari, maka hidup mereka bukan lagi hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan problem permasalahan ini, tapi mereka hidup berdasarkan firman Kristus. Tinggal di dalam firman-Ku dan aku tinggal dan kamu tinggal di dalam aku, maka mintalah apa saja yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan akan penuhi. Dalam nama Yesus Tuhan. Aku percaya tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Tuhan lawat setiap jemaat kami. Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus. Maka aku percaya hari ini ada mujizat Tuhan terjadi. Di mana kerukunan menjadi suatu persyaratan utama. Memperoleh kekuatan, memperoleh ketotalan, memperoleh mujizat Tuhan. Dan kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah Kristus. Kami siap memberi yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur kami. Karena dalam seusbu ini Tuhan sudah menjaga, melindungi, menyertai, bahkan memberkati makan minuman kami. Bahkan memberkati suami kami, memberkati istri kami, memberkati anak-anak kami. Memberkati situasi kondisi kami, aktivitas kami, segala usaha dagang pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaanmu sebagai tanda ucapan syukur kami. Terimalah persembahan kami Bapa. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan.
Dimanapun berada, aku percaya hari ini kita sudah mendengarkan firman Kristus. Buka hatimu dan terima firman ini. Dia tidak akan pernah menyanyiakan engkau. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepadamu. Ambil komitmen, datang kepada Tuhan. Hari ini baca kitab suci, berdoa setiap hari. Percaya pemulihan Kristus pasti terjadi. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini. Bapak Ibu siapkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai jemaat kami dimanapun berada. Mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, jemaatku dimanapun berada. Jangan pernah lupa untuk baca firman Tuhan. Berdoa, suami kasihilah istrimu, istri tunduk kepada suami, anak-anak menghormati orang tua, keluarga rukun. Kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Sampai berjumpa Kamis berikut. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.